Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas B Gizi akan memaparkan materi yaitu materi geopolitik dengan beranggotakan yaitu Salsabila Rahman dengan nomor NPM belakang 042, Salsa Sumiati Ramdhani dengan nomor NPM belakang 049, Meita Zahra Nurmaulidianti dengan nomor NPM belakang 050, dan dengan saya sendiri, Aisyah Nini Kusmaidi dengan nomor belakang NPM 054. Baik, di sini ada materi yang sub materi yang pertama itu definisi dari geopolitik. Geopolitik dari bumi, tanah, dan politik yang artinya politik secara luas merujuk pada hubungan antara politik dan teritori dalam skala lokal atau internasional. Geopolitik mencakup praktik analisis, prasyarat, perkiraan, dan pemakaian kekuatan politik terhadap suatu wilayah. Geopolitik dipelajari sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang sistem politik yang berhubungan dengan letak geografis. Secara umum, geopolitik juga bisa diartikan sebagai politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara. Dan yang kedua, ada ruang lingkup geopolitik. Ruang lingkup geopolitik termasuk studi wilayah, iklim, topografi, demografi, sumber daya alam, dan ilmu terapan di wilayah yang sedang dievaluasi. Geopolitik berfokus pada kekuatan politik yang terkait dengan ruang geografis, khususnya teritorial, perairan, dan wilayah daratan yang berkorelasi dengan sejarah diplomatik. Aspek tersebut meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, maupun keamanan dan pertahanan. Hal ini demi tercapainya tujuan nasional sesuai tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan ini juga tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, kesatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu perkembangan geopolitik. Terbitnya Deklarasi Juanda membawa pengaruh berubahnya konsep geopolitik di negara Indonesia. Sebelum diterbitkan Deklarasi Juanda, laut menjadi pemisah antara wilayah yang ada di Indonesia. Tetapi setelah terbitnya Deklarasi Juanda, maka laut menjadi penghubung antara wilayah Indonesia. Kondisi tersebut merubah konsep geopolitik yang dikembangkan di negara Indonesia. Slide selanjutnya. Lalu ada unsur geopolitik dalam kebangsaan Indonesia. Yang pertama yaitu rasa kebangsaan. Rasa kebangsaan dapat menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat. Yang kedua, paham kebangsaan. Paham kebangsaan merupakan perwujudan tentang apa, bagaimana, dan sikap bangsa dalam menghadapi masa depan. Yang ketiga, semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan yaitu semangat kebangsaan yang dikenal nasionalis yaitu sinergi rasa kebangsaan dan paham kebangsaan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu unsur geopolitik sebagai doktrin dasar negara. Yang pertama ada konsepsi ruang. Haushofer dan pengikutnya mengembangkan konsepsi ruang. Menurutnya, ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer. Karena itu, geopolitik merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaitkan ruang dengan kekuatan fisik negara. Yang kedua yaitu konsep frontier. Boundary adalah batas resmi dua negara. Frontier merupakan batas imajiner dari dua negara. Frontier terjadi karena pengaruh dari negara luar boundary. Yang ketiga ada konsepsi politik kekuasaan. Politik kekuasaan menjadi salah satu faktor dalam melaksanakan konsep geopolitik. Hal ini terkait dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional dapat dicapai dengan dilandasi atas kekuatan politik atau kekuatan ekonomi dan militer. Yang keempat ada konsepsi keamanan negara dan bangsa yang membahas geopolitik pada akhirnya juga akan membahas konsepsi geostrategi. Hal ini berkaitan bahwa konsepsi geopolitik sebenarnya ditujukan untuk mengamankan pembangunan negara agar dapat dicapai tujuan nasionalnya.
Kemudian yang selanjutnya ada wawasan kekuasaan geopolitik. Yang pertama ada wawasan benua. Wawasan benua mendasarkan pada konsep kekuatan di darat yang dikemukakan oleh Sir Halford Mackinder pada tahun 1861 sampai 1947 dan Karl Haushofer. Menurut pendapat mereka, negara yang menguasai daerah Eropa Timur maka akan menguasai jantung yang berarti menguasai pulau dunia Eurasia Afrika. Yang kedua ada wawasan bahari. Wawasan bahari mendasarkan pada konsep kekuatan di lautan. Tokohnya adalah Sir Walter Raleigh tahun 1994 sampai 1618 yang menyatakan siapa yang menguasai lautan akan menguasai perdagangan dan siapa yang menguasai perdagangan berarti akan menguasai dunia. Yang ketiga ada wawasan dirgantara. Wawasan dirgantara mendasarkan pada konsep kekuatan di udara yang dikemukakan oleh Willow Doucet tahun 1869 sampai 1930 dan beberapa ahli lainnya. Yang terakhir yaitu wawasan kombinasi. Wawasan kombinasi merupakan integrasi ketiga wawasan, yaitu wawasan benua, wawasan bahari, dan wawasan dirgantara yang mencakup pula teori daerah batas oleh Rimland dari Nicholas J. Spikeman pada tahun 1893 sampai 1943. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Teori kekuasaan dan geopolitik Indonesia. Paham kekuasaan bangsa Indonesia menganut paham tentang perang dan damai, yaitu bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatannya. Artinya, bahwa hidup di antara sesama warga bangsa dan di dunia kondisi yang terus-menerus perlu diupayakan. Lalu paham geopolitik Indonesia yaitu paham yang dikembangkan dari asas archipelago. Menurut paham barat, laut berperan sebagai pemisah pulau. Sedangkan menurut paham Indonesia, laut adalah penghubung sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai tanah air dan disebut negara kepulauan. Lalu kondisi geopolitik di Indonesia, marak perang dan geopolitik panas. Ketegangan geopolitik menekan ekonomi global dalam 2 tahun terakhir. Memanasnya situasi geopolitik dikhawatirkan bertahan pada tahun ini sehingga presiden baru di Indonesia mesti bersiap. Persoalan ketegangan geopolitik dibahas masing-masing tim sukses, calon presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Lanskap geopolitik dunia mengalami beragam dinamika menarik dalam beberapa tahun belakangan. Ini terjadi saat dua rival bebuyutan, Cina dan Amerika Serikat. Cina belakangan ini mulai muncul sebagai matahari baru dalam perpolitikan global. Beijing juga telah meluncurkan berbagai proposal untuk keamanan dan pembangunan global. Ini dibuktikan dengan proyek Belt and Road atau BRI yang dialamatkan untuk membantu pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang dunia, termasuk di kawasan Asia Pasifik. Perang dagang Amerika Serikat versus Tiongkok yang berlangsung sejak 2017 juga telah mendorong terjadinya fenomena the US-China decoupling yang akan berdampak signifikan pada negara-negara berkembang. Visi misi Capres dalam isu internasional. Ketiga Capres menempatkan isu internasional sama pentingnya dengan isu nasional. Dalam visi dan misi Anies, Prabowo, ataupun Ganjar, mereka secara khusus membahas isu internasional. Yang menarik, ketiganya sama-sama bersuara keras mengenai kemerdekaan Palestina. Ada beberapa perbedaan fokus yang diangkat dalam visi misi Capres di isu internasional. Pada visi misi Capres nomor urut 1, Anies lebih banyak membahas kerjasama ekonomi dan bagaimana kerjasama ekonomi itu harus menguntungkan Indonesia. Secara khusus, Anies juga menyuarakan keseimbangan peran Cina. Lalu, pada calon presiden nomor urut 2, Prabowo sangat mengedepankan pentingnya mengembalikan kewibawaan Indonesia di mata internasional, serta pentingnya penguatan pertahanan. Dan yang ketiga, Ganjar berfokus pada upaya Indonesia untuk menjadi rantai pasokan global serta pentingnya politik bebas aktif.
Berikut ini daftar pustaka yang kami dijadikan referensi. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Kami menerima kritik dan saran dari teman-teman, dan jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.